Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, Alif tetap ya masih nyari-nyari yang berkaitan dengan time travel, apa yang menarik. Nah, aku dibawa pada keadaan untuk melihat apa kesejarahan yang ada di Tanah Pasundan. Jadi Mas Anton lihat? Nggak, melihat ininya apa? Kirain. Tulisannya, baru iya. Tulisannya. Semoga lebih cepat ya kali gitu. Siapa tahu bisa menggantikan peran gitu. Apa bareng ya biar bisa Enggak sendirian aja. Sendirian. Oke, lanjut. Nah, Sobat Time Travel, ini ada yang menarik nih. Pertama aku temukan menarik itu karena aku menemukan ada satu syarat. Namanya nih Galantrang Galantrang Setra. Itu adalah salah satu syarat yang diberikan untuk menemui salah satu tokoh yang punya ilmu tinggi. Karena konon kabarnya leluhur yang ada di Tanah Pasundan ini, dia terkenal sangat sakti, sangat sakti. Nah, beliau ini orang yang disebut, mungkin Sobat Time Travel juga kenal, Alif juga tahu, beliau adalah Kian Santang. Nah, di antara para saudaranya, anak-anak dari Prabu Siliwangi ini, beliau kan yang dikenal sebagai yang paling sakti lah, Alif. Nah, aku merasa nih ya, gitu. Dari sekian banyak cerita-cerita yang ada di internet lah ya, cerita tentang kesaktiannya itu nggak begitu banyak aku dengar. Paling ada yang dibilangnya bisa jadi 7 orang atau dia bisa bertemu dengan makhluk-makhluk gaib. Intinya beliau ini adalah orang yang sangat gagah perkasa, sakti mandraguna, dan tidak pernah dikalahkan oleh manusia atau bangsa-bangsa yang lain gitu. Nah, beliau ini juga terkenal ya yang menjadi penjelajah setiap jengkal Tanah Pasundan kali ya. Mungkin beliau yang paling mengerti tentang Tanah Pasundan itu sendiri. Nah, sayangnya nama beliau itu tidak pernah tercatat di catatan-catatan kerajaan ya, terutama kayak di Cirebon. Padahal di sana tuh ada 2 tokoh penting, anak dari Prabu Siliwangi, tapi ternyata diisi oleh kedua kakaknya gitu. Padahal beliau ini kan sangat penting, bahkan juga terkait dengan apa yang terjadi di masa kini, yaitu soal persebaran Islam ya, persebaran Islam di Tanah Pasundan. Apa sih, Liv, yang Alif lihat dari cerita ini deh? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun, Rampes. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Oh gitu, bukan Rampes ya. Rampes iya benar. Iya, Sampurasun ya. Rampes. Jadi ada satu cerita yang pengen saya ceritain. Mungkin ada kaitannya dengan tema kali ini. Beberapa waktu yang lalu di pagi hari, saya lagi makan, tiba-tiba ada seorang laki-laki parubaya itu menghampiriku, datang tiba-tiba aja gitu muncul. Orang bilang di batin ya, kota batin. Terus beliau tuh ngomong gini, ayo ikut jalan-jalan, ada cerita yang mau aku ceritain, katanya gitu. Terus udah gitu, singkat cerita, saya diajak lah secara spirit dengan beliau, laki-laki parubaya ini. Nah, sampai di satu keadaan saya ada di hutan, saya ngeliat ada hutan di depan, terus ada di sebelah sini itu ada satu pondok, saya ngomongnya saung, sederhana, dan di situ ada orang, masih cukup muda lah, kira-kira 30-an lah kira-kira, usianya 30-an kira-kira, dan lagi telanjang dada.
ngadep ke sana, jadi membelakangi kita. Oke. Dan beliau bilang ke saya, beliau bilang gini, aku mau cerita tentang kisah orang itu yang dalam dunia kamu dikenal sebagai Kian Santang. Oh, oke. Jadi pada waktu momen itu saya seakan-akan diajak untuk melihat. Dikonfirmasi. Jadi seolah-olah saya diajak untuk melihat dan ngikutin napak tilas dari orang yang dimaksud, yang konon kata beliau dikenal sebagai Kian Santang di dunia kita. Di sejarah kita ya. Beliau cerita gini, kamu lihat. Jadi itu beliau cerita tapi sambil nunjukin, si orang ini nunjukin ke si itu, ke dianya gitu. Tuh kamu lihat, dia ngapain. Jadi yang saya lihat, orang yang ada di saung itu, dia tuh sering banget melakukan hal yang sifatnya spiritualis. Jadi sering kayak meditasi, bertapa, dan sebagainya. Di hutan yang cuman ada dia sendiri di situ. Oh, ya? Hutannya itu hutan lembab, Mas. Dan udara di situ saya ngerasain sejuk. Nah, tenang lah, tenang, enak, sejuk. Terus sering juga si orang laki-laki yang muda itu di sekitar saungnya itu kayak berkebun, bertani, tapi sederhana, kayak daun-daunan aja, nggak yang ribet. Kan beberapa kali saya sama si laki-laki parubaya ini ngeliatin kondisinya orang itu. Ngeliatin beberapa kali, oh ternyata kegiatannya gitu-gitu aja. Dibilang monoton, ya mungkin monoton bagi orang kota, bagi saya. Tapi mungkin memang begitu keadaan pada waktu itu. Nah, di salah satu momen, ketika saya ngeliat lagi dengan beliau, dia tuh kayak lagi latihan bela diri, Mas. Oh. Tapi latihan bela dirinya yang lebih ngikutin gerakan alam. Dan di mana tangan dia itu gerak, seolah-olah angin juga ngikutin. Oh. Rasanya gitu. Kayak Tai Chi gitu? Nggak tahu kayak Tai Chi apa gimana. Cuman gerakannya beda sama Tai Chi. Oh, iya. Tetap ada bedanya, nggak seperti Tai Chi juga. Gitu. Kadang-kadang kalau lagi mukul kenceng, itu berasa kayak ada hempasan. Kalau lagi lembut juga ada hempasan. Gitulah kira-kira. Oke. Nah, terus si laki-laki parubaya ini bilang, ayo ikut lagi ke situasi yang lain. Jadi aneh menurut saya. Ketika di dunia itu, di spirit, seakan-akan kita tuh bisa lompat dari satu ruang ke ruang waktu yang lain. Seolah-olah kayak sejalur aja, tapi padahal itu bisa beda waktu. Beda waktu. Dan dia apa? Boleh nggak? Nggak. Sebelum pindah scene ya. Kita kan tahu kalau misalnya Kian Santang itu kan putra mahkota ya, paling bungsu. Nah, bayangan aku kan biasanya kalau paling bungsu biasanya menjaga orang tuanya karena yang ketumpuan menjaga orang tua. Kok beliau ada di satu tempat ya, hutan, kayak bukan keadaan putra mahkota ya, gitu. Atau jangan-jangan itu jadi alasan kalau beliau itu juga akhirnya tidak pernah tercatat dalam catatan resminya Kesultanan Cirebon atau yang lain. Itu nanti kita jawab. Oh, oke. Karena waktu saya ngeliat itu saya belum tahu. Oh, oke. Gimana ceritanya. Nah, lanjut ke scene-nya. Beliau ngajak saya ke satu waktu. Saya ngelihat laki-laki tadi yang konon kata beliau itu Kian Santang dalam dunia kita. Dia ini lagi jalan di suatu tempat, di ladang. Setelah ladang itu ketemu kayak perkampungan kecil, Mas. Sederhana. Yang saya lihat itu perkampungannya itu ya bangunan-bangunan sederhana dari bambu-bambu lah gitu, kayu-kayu bambu dan agak panggung. Terus orang-orang di situ ya dia biasa lah, orang-orang kampung zaman dulu pada nyeker. Ketika dia lewat pun biasa aja, nggak ada hal yang spesial gitu. Dan dia ngelewatin itu juga nggak sekedar ngelewatin, tapi sambil sesekali nyapa, ngobrol. Jadi kayak saya nggak tahu apakah memang dia itu udah di situ lama, udah kenal sama orang-orang situ atau baru jadi kayak pendatang. Saya juga nggak tahu. Saya cuma lihat dari kejauhan sama laki-laki parubaya ini kalau
dia nyapa sesekali ke orang-orang segala macam. Dan di beberapa waktu kemudian pas saya lihat lagi, itu ngikutin kegiatan mereka di masyarakat. Ada kadang-kadang narik kebo, kadang-kadang narik kebo, terus ke sawah, turun ke sawah, Oh ya? biasa aja. Jadi hal yang biasa aja kayak masyarakat umum gitu. Nah, terus si laki-laki ini ngajakin lagi, ayo lihat, ikut ke momen yang lain. Dia ngajak. Tiba-tiba saya ada di suatu tempat, saya ngeliat itu lagi-lagi itu hutan. Tapi hutan itu dekat sungai. Tapi sungai itu masih agak ke bawah sana. Cuman aliran airnya kedengeran. Saya ngeliat si orang itu yang beliau maksud itu Kian Santang, itu maju ke arah sana. Di situ ada pohon-pohon bambu, ada hutan bambu, ngedeketin, terus tiba-tiba pandangan saya ikut berubah. Di situ, Jadi? itu ternyata bukan pohon bambu, tapi di situ ada sebuah tempat yang cukup besar, dan di situ ada kehidupan. Nah, saya betul-betul ngelihat di situ orang-orangnya jauh lebih besar daripada kita. Dan menurut saya itu cukup menyeramkan. Oh, raksasa. Pokoknya makhluknya lebih besar, orangnya lebih besar, cukup menyeramkan. Karena mukanya sangar, Mas. Mukanya sangar. Walaupun ada yang perempuan, itu juga agak sangar. Terus ada yang maaf, yang kelihatan ininya, giginya, taringnya. Caling. Terus beberapa kukunya panjang-panjang. Terus agak besar, dan si orang itu masuk biasa aja. Saya nggak tahu dalam pandangan dia gimana ya, dalam POV-nya dia gimana, cuman saya ngeliat itu betul-betul aneh banget. Kok jadi berubah? Bangunannya beda, orangnya besar, serem. Pokoknya aneh deh, aneh banget. Aneh, betul-betul aneh. Saya nggak ngerti dan saya nggak nanya sama sekali sama si orang yang ngajak saya itu. Nah, dibilang, ayo lihat ke tempat yang lain. Jadi di situ, selama perjalanan itu, ngelihat di gaibnya, saya pusing. Karena perubahannya begitu cepat. Tapi banyak banget informasi yang masuk. Gitu. Nah, saya cuma ngikutin aja. Sampai akhirnya, saya ngelihat di satu tempat, di situ pasir, menjelang sore, dan si laki-laki yang konon katanya itu Kian Santang, itu lagi duduk di situ, di pasir. Ngeliatin ke laut lepas, depannya tuh laut lepas, Mas. Lagi sunset lah, menjelang sunset. Lagi diem, duduk sila, diem aja. Saya juga nggak bertanya, ngapain sih dia, nggak. Ya, cuman ngeliat aja dari kejauhan. Nah, di situ beberapa kali kita ngeliat dia begitu. Beberapa kali juga dia jalan-jalan, keliling, terus duduk lagi di situ, atau di tempat yang berbeda. Sampai akhirnya, ada hal unik yang saya lihat, kalau di satu waktu, ternyata dia duduk menghadap ke laut, itu bukan cuma ngelihat laut lepas, tapi ternyata dari arah laut itu, ada orang-orang yang datang ke dia. Iya. Bahkan saya dengar di satu waktu, ada suara tapak kaki kuda, itu datang dari arah sebelah sana. Gitu. Yang mana itu sebetulnya tuh ombak. Itu ombak itu nggak ada kuda, tapi saya dengar ada tapak kaki kuda. Setelah itu saya nggak ngeliat apa-apa. Nggak tahu kelanjutannya bagaimana, tapi saya nggak dikasih lihat scene berikutnya. Nah, udahlah, selesai tuh ceritanya. Tapi laki-laki yang dari tadi ngajak saya itu dia cerita lebih lanjut, tapi nggak nunjukin lebih banyak lagi. Cuman dia cerita gini. Dalam banyaknya perjalanan orang yang kamu kenal sebagai Kian Santang di duniamu, itu banyak ngelewatin hal-hal ajaib dan prihatin katanya. Ajaib dan prihatin. Prihatin sebagai manusia, ajaib juga sebagai manusia. Dan hamba yang maha kuasa. Di antara keajaiban-keajaibannya, yaitu dia itu, orang yang tadi yang kamu lihat, itu kenal sama seluruh penghuni yang ada di Pasundan, katanya gitu. Yang tadi, itu cuma beberapa aja. Cerita kecil aja. Dia tanya,
kamu pernah dengar yang namanya Maung? Iya, mitologi. Iya. Iya. Dia pun kenal sama yang tertingginya di situ. Sama seperti bapaknya. Bapaknya, gitu. ya betul. Tapi kan saya nggak ngelihat. Mungkin akhirnya saya jadi berasumsi, oh mungkin bangsa macan pun ada, sampai ada orang-orang tua bilang, oh ya ada maung sancang dan ada manusia harimau dan sebagainya. Bisa jadi gitu. Dan beliau lanjut cerita gini, semua yang ada di Pasundan itu sudah dia datengin, bahkan sampai leluhur-leluhurnya. Tentang ada sebuah tradisi di Sunda kuno, ketika seorang itu mau menjadi raja, maka dia harus keluar dari kerajaan, harus meninggalkan dunia istana, dunia istana untuk ya dekat dengan alam, otomatis juga dekat dengan masyarakat. Semua hal yang ada di wilayahnya dia harus tahu. Semua yang ada di wilayahnya dia harus tahu. Nggak cuma manusia, tapi juga dengan hewan, semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan juga. Bagaimana air mengalir, udara mengalir, gunung dan sebagainya, semua dia harus tahu. Gitu. Maka ketika dia udah tahu menjalani laku itu, maka nanti dia baru berhak menjadi raja, mencapai tingkat tertingginya di situ. Karena konon kata beliau bahwa zaman dulu raja itu harus sempurna, karena raja perpanjangan tangan Tuhan, istilahnya begitu zaman dulu. Gitulah kira-kira, Mas. Ternyata tidak hanya soal kesaktian dan gagahnya beliau ya, tapi beliau juga mengajak kita untuk selalu prihatin ya, terutama dengan kondisi sekarang ya, gitu ya. Mungkin itu yang paling bisa aku highlight dari apa yang Alif ceritakan tadi. Oke, Sobat Time Travel, emang kelihatannya kentang gitu, mungkin kita bisa lanjutkan di episode selanjutnya. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.